Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini editor ingin bahas soal oil cap scan ya. Tempat penangkap buh opone oli ya, uap oli. Baru dengar ya, ada oil cap scan ini dipasang di sepeda motor. Jadi fungsi oil cap scan ini konon ya, uap oli yang keluar dari mesin kemudian dimasukkan ke filter udara, box filter udara, itu mempunyai kotoran. Dan kalau pakai oil cap scan, maka kotoran itu akan lari ke penampungnya itu. Jadi kalau orang kemudian pamer, loh lihat loh, segini banyak oli yang bisa ketangkep. Ya walau banyaknya itu relatif, mengingat monitoringnya biasanya ya setiap ganti oli. Ganti olinya itu lihat contohnya di mobil. Mobil di 5000 km menghasilkan oli yang kira-kira ukurannya setengah gelas ya. Banyak sedikit. Apakah itu banyak atau apakah itu sedikit? Kalau menurut editor itu normal. Dan walau nggak ada oil cap scan-nya pun ya gak ngefek, karena bedanya kan. Kalau menurut editor ya. Jadi menurut editor yang namanya oil cap scan itu useless dalam sisi menyaring uap oli. Jadi ingat ya, kalau kita lihatnya dari sisi menyaring uap oli, menurut editor oil cap scan itu nggak ada gunanya. Kalau hubungannya dengan uap oli, yang paling efisien untuk mesin itu uapnya langsung dibuang ke udara bebas. Jadi wes nggak usah pakai ditangkap-tangkap lagi, nggak usah pakai filtrasi lagi. Mau bebas apa mau mesinnya lebih oke, lepas sudah itu oil cap scan. Ya walau ada beberapa kendaraan yang ya didesainnya ngepasnya pakai oil cap pakai saluran PCV itu. Jadi kalau saluran PCV-nya dibuang ke udara bebas, yang terjadi adalah tenaga ngempos. Tapi itu ya biasanya karena yang melakukan modifikasi tidak hati-hati. Jadi mengalirkan ke udara luar itu artinya yang saluran di box filternya juga bakal kebuka. Nah ini yang harus ditangani. Membocorkan udara luar juga nggak boleh langsung full gede gitu. Kalau bisa lubangnya dibuat kecil. Kenapa dibuat kecil? Ya biar nggak terlalu ngomos ya, yang ada di ruang mesin, biar nggak terlalu banyak udara yang bocor dari ruang bakar ke ruang oli. Jadi salah satunya yang bikin ruang oli itu cenderung bebas dari kotoran adalah ya karena salurannya mampet. Jadi kalau nggak hati-hati ya malah bisa merusak performa, membuang uap oli keluar itu. Ya sebenarnya ini juga terjadi pada pemakaian oil cap scan ya. Kalau tabung oil cap scan-nya itu terlalu besar sekali, bisa terjadi performa malah turun. Tapi ini juga jadi cara ya untuk meningkatkan power. Karena posisinya itu loh, posisi oil cap scan itu di mana sih? Kan posisinya adalah di saluran yang menghubungkan antara head cylinder atau ya wis bagaimanapun lah, pokoknya mengalirkan udara berlebih dari ruang oli ke box filter itu. Ono sing salurane gede, ono sing salurane cilik.
Oil catch can itu akan berfungsi sebagai apa? Sebagai resonator. Mungkin pernah dengar yang namanya tabung Yeis di Eric King. Ya sebenarnya juga ada tabung resonansi di banyak kendaraan. NMAX ini juga ada. Yang NMAX Ul ini bentuknya kayak botolan gitu ya, kayak botol pipih. Sementara yang di versi baru bentuknya kayak cacing, rotok dawa sidik. Walau mungkin resonatornya fungsinya agak beda ya. Kemungkinan resonator untuk versi NMAX New itu lebih untuk mengurangi drone ya, mengurangi suara, membuat suara lebih halus. Sementara itu kalau di NMAX Old itu kayaknya bisa nambah power juga. Punya editor ini yang aslinya sudah patah. Sudah patah terus diganti pakai botol. Moga-moga sih utuh ya, karena kegoser-goser rangka. Nah, ganti botol ini ternyata ada merubah sedikit performa ya. Sedikit, nggak banyak. Sedikit artinya di angka 0-100 nggak begitu berpengaruh. Yang paling banyak mempengaruhi 0-100 ya bahan bakarnya, ya olinya. Jadi ketika pakai oli yang oke, itu ya kencang. Oli oke kalau untuk kondisi daerah penulis, daerah editor maaf, itu ya yang 20W 50. Kalau pakai 10W 40 entah kenapa alon kabeh, torque speed rendah, dipakai 0-100 juga lambat. Bedanya bisa banyak ya, bisa 2 detikan gitu. Nah, pemakaian oil catch can sendiri itu kalau ukurannya pas akan seperti resonator ini. Kalau untuk motor ukuran pas itu kira-kira volume 50 ml atau 30 ml kalau nggak salah ya. Jadi kalau pakai oil catch can untuk sepeda motor ukurannya sing rada cilik ya, yang 50 ml maksimal. Bahkan ada yang meneliti kalau 10 mm tenaganya oke. Tapi mbok maneh lah, itu motornya motor bebek soalnya, motor bebek 100 cc. Ini penelitian zaman dulu ya, zaman tahun 1990 kalau nggak salah ya, atau tahun sebelum tahun 2000 penelitian nih. Yang jelas dari penelitian itu ada pembuktian. Ada yang pakai dyno kalau nggak salah, tapi kebanyakan adalah angka 0-100. Kalau konsumsi bahan bakar mungkin ada, tapi editor nggak nemu sih. Oh iya sih ono, tapi karena sumbernya itu offline nggak bisa dapat. Mungkin harus datang sendiri ke perpustakaan universitas untuk bisa mendapatkan penelitian itu bagaimana. Entah kalau sekarang mudah nggak ya orang umum untuk mendapatkan info seperti itu. Yang pasang catch can sendiri jarang ya memperhatikan faktor resonansi ini. Namanya juga tabung resonator. Tapi jarang orang memperhatikan. Jadi ya jarang juga orang yang sampai ngomong, oh performa mesin jadi nambah semenjak pakai oil catch can. Nambahnya bukan karena oilnya difilter, tapi karena ada efek resonansi. Tapi karena kebanyakan orang menggunakan tabung yang oversize atau besar sekali, mereka nggak akan bisa merasakan. Tapi ya kalau tabungnya kecil, nanti penuh, karena ya setengah gelas ya. Padahal yang butuh resonansi sekitar 100 ml atau 50 ml atau 30 ml untuk motor, yang ya kira-kira ya 100 ml untuk mobil,
Sementara itu kalau untuk mobil pemakaian sekitar ya mungkin 2000-3000 wes penuh 100 ml itu. Jadinya pakai oil catch-an biasanya ukurannya gede, setengah liter, 1 liter gitu ya. Yang jadinya akan mengurangi performa kalau kita lihat dari sisi resonansi. Rasanya bakal mengurangi performa. Atau kalau nggak mengurangi ya nggak akan nambah lah sih jelas. Di motor juga hampir sama dilemanya. Nggak mungkin orang masang 30 ml atau 50 ml. Mestinya bakal 100 ml karena kalau nggak gitu cepat penuh. Biasanya yang masang oil catch can sendiri untuk mereka yang nggak dapat performa ya, merasa wah ini loh oli yang dikumpulkan segini banyak. Ya mbah apa mereka mikir atau enggak bahwa yang mereka tangkap itu adalah uap oli. Uap yang ya bagaimanapun juga kalau ono salurannya ya bakal lari ke tabung itu juga. Tapi rasanya sebagian besar uap oli masih akan lari ke box filter. Artinya apa? Artinya ya sebenarnya gak ono efeknya. Kalau dibilang uap olinya kotor, loh masa nggak ngerti sih proses jenenge penyulingan itu gimana? Penyulingan itu kan dilakukan dengan merubah cairan menjadi uap. Ketika uapnya itu diendapkan lagi, diembunkan lagi, disublim lagi, oh bos jenenge bolali. Tapi ketika dari gas itu menjadi cair lagi, nah disitulah orang mendapat cairan yang lebih murni. Jadi untuk memurnikan sesuatu itu pakai dipanasi, terus dilihat suhu panasnya berapa. Nanti yang tersisa itu adalah sampahnya. Jadi yang jadi uap itu duduk sampah ya. Malah yang lebih mudah menguap yang ya dapat duluan itu adalah yang bibite kalau orang ngomong. Karena ya ikatan molekulnya apa ikatan atom apa molekul sembuh lali. Ikatan molekulnya itu lebih kecil, lebih pendek, lebih singkat, jadinya lebih mudah menguap. Ikatan atomnya panjang itu lebih sulit menguap. Jadi kalau ingin dimurnikan biasanya orang carinya yang molekul ikatan lebih tinggi itu tadi. Prosesnya kalau di sistem penyulingan namanya distilasi ya. Bahasa Inggrisnya apa? Distillation, Pak. Nah, proses distilasi ini kan ya uap. Minyak bumi dirubah jadi uap. Yang menguap duluan itu dapat yang bensinnya, yang bahan bakare, solare. Ya sudah sangat panas. Dapatnya ya itu tadi, oli. Nah, kalau uap oli ditangkap, itu tuh bukan nangkep kotoran ya. Bisa sampai ada oli di dalam wadahnya itu ya karena ya jenenge uap kan gawa oli. Kalau mesin dingin kan ya otomatis uapnya itu berubah jadi cairan, ngembun jadi oli sudah. Kalau merasa itu bakal meningkatkan performa, bakal membuat mesin lebih bersih, yoga lah ya. Karena ya banyak kendaraan-kendaraan sing uap oli ini lari ke mesin nggak pakai oil catch can, ya sehat-sehat aja, ya bersih-bersih aja. Yang membuat intake kotor itu ya sebenarnya bukan uap oli ya, tapi debu. Karena ada debu jadi berwarna. Ya bisa jadi juga ya yang di oil catch can-nya warnanya coklat macam-macam itu adalah karena debu, bukan karena olinya. Bu warnanya apa? Ireng dah. Ireng apa coklat? Kalau coklat debu.
Oil catch can sendiri ya bisa menimbulkan komplikasi ya. Karena apa? Karena biasanya wadah itu terbuat dari bahan yang nggak tahan panas. Ya embuh plastik, embuh karet itu jadi sumber malapetaka ya. Jadi kalau ingin aman pakai catch can harus ya benar-benar pakai bahan tahan panas ya. Terutama untuk pemakaian di mobil. Kalau di motor saya ono nggene atau yo bisa ditaruh di tempat yang enggak panas gitu ya. Walau kalau untuk motor spesies sih enggak ono ya. Editor sendiri kalau untuk motor lebih banyak dapat masukan tenaga sedikit lebih oke kalau dibuang ke udara luar ya, bukan dimasukkan lagi. Jadi daripada disaring ya sekalian keluarkan lah. Oli sendiri itu kan ya kalau dibandingkan dengan bensin ya termasuk lebih sulit terbakar kan. Ada masalah mesin ngelitik macam-macam itu kan ya karena olinya sulit terbakar. Apalagi oli-oli yang tipenya sekarang ini disebut full sintetik. Olinya lebih tidak mudah mudah terbakar gitu ya. Kembali lagi ke oil catch can itu rekomendasinya nggak usah lah, kecuali kalau memang ingin membuat kayak resonator gitu. Nah kalau kayak resonator jangan dijadikan penampung oli, karena kalau dijadikan penampung oli nanti makin lama makin penuh. Jadi ditaruh kebalikan, dibuat nyuntek ke bawah. Mau nanti olinya lari lagi ke mesin atau lari ke ruang bakar wis jarno. Selama olinya itu termasuk oli oke, dia nggak akan bikin kerak di ruang intake, nggak bikin kerak di saluran valve-nya ke valve itu ke dinding-dindingnya. Mungkin ada yang ngomong, wah oli itu jadi penyebab kerak di valve. Jadi memang ada valve yang kotor sekali. Kalau menurut editor itu yang lebih penting adalah mencegah debunya, karena uap oli itu nggak ada partikelnya. Namanya juga uap oli, gas. Ndi ono partikelnya. Partikel itu ada dari filter udara yang buruk. Jangan dipikir filter udara OEM itu bagus. Kalau sekarang filter udara OEM itu buruk. Apalagi yang merek-merek murah. Mobil-mobil LCGC, motor-motor yang harganya di bawah 50 juta. Elek itu. Ya wes lah itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.